Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Ramawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pontianak. Kali ini saya tidak sendirian, kali ini saya ditemani oleh teman saya yaitu Ibu Zulmaratul Hasanah, guru kelas 4 SD Negeri 21 Pontianak Barat. Assalamualaikum Ibu Zulma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Filza. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu atas kesempatan waktunya untuk melakukan percakapan praobservasi hari ini bersama saya. Oke, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya akan mengamati jalan proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas, yaitu mensupervisi Ibu ketika melakukan pembelajaran di kelas. Adapun tujuan diadakannya supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan selama di kelas nanti. Jadi saya akan menilai ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, ya. Kemudian saya akan menilai kegiatan pembelajaran apa saja yang Ibu lakukan ketika di dalam kelas nanti. Siap ya Bu ya? Ya. Nah, jadi nanti apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ketika melakukan pembelajaran nanti yang akan saya nilai? Adapun tujuan yang ingin saya capai di sini ada dua ya, Ibu Filza. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan fungsi peta. Dan tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis peta. Oke, berarti di sini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Iya, materi yang diambil yaitu tentang peta ya Bu. Oke, nah, kalau membahas tentang area pengembangan, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran di kelas nanti itu seperti apa? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai di sini sama juga ya Ibu Filza, ada dua, yaitu pertama area pengetahuan dan yang kedua itu area keterampilan komunikasi dan motorik. Oke, berarti selain pengetahuan, Ibu juga akan menilai keterampilan peserta didik Ibu. Gitu ya Bu ya. Nah, pasti dalam proses pembelajaran pasti ada rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan ya. Kira-kira rancangan pembelajaran metode, model, atau media apa yang sudah Ibu siapkan? Model pembelajarannya atau metode pembelajarannya yang saya gunakan di sini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode pembelajaran komparatif. Maksudnya di sini Ibu Filza, pembelajaran kooperatif ini merupakan model pembelajaran dengan pendekatan atau strategi dengan membentuk kelompok kecil, di mana yang terdiri paling sedikit itu satu kelompok terdiri dari 5 orang dengan struktur anggota yang heterogen. Oke, berarti di sini Ibu menggunakan kelompok kecil. Iya. Ketika melaksanakan pembelajaran, kira-kira media untuk membantu Ibu nanti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas apa aja itu? Medianya yang saya gunakan, saya menggunakan dua media. Yang pertama media poster dan yang kedua media laptop. Kenapa saya menggunakan media poster? Media poster ini di dalam pembelajaran di kelas itu sangat berfungsi ya Bu ya, untuk menarik perhatian dan minat peserta didik. Karena dari gambar-gambar di situ anak-anak lebih senang dengan gambar yang apalagi gambarnya menarik. Terus media laptop ini sangat membantu sekali. Media laptop ini terutama adanya InFocus untuk mempermudahkan saya sebagai guru dalam mencapai atau dalam menyampaikan materi pembelajaran. Oke, berarti di sini Ibu Zulma menggunakan media poster dan juga dibantu dengan media laptop dan LCD proyektor ya Bu ya. Benar. Oke, nah kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut?
Pelaksanaannya akan saya laksanakan hari Senin depan. Oke, Senin depan ya Bu ya. Baik. Berarti nanti saya akan datang ke kelas Ibu, mensupervisi Ibu, dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas selama Ibu melaksanakan pembelajaran. Ya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah, tapi setelah Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, nah kita juga akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi. Nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke. Nah, jadi sebelum kita akhiri ya Bu ya, nah kira-kira apa yang Ibu dapat dalam percakapan kita pada hari ini? Dari percakapan pada hari ini yang saya dapat, yang pertama itu dapat menentukan model pembelajaran dan media pembelajaran serta strategi untuk pembelajaran yang lebih bermakna. Oke, jadi dalam percakapan singkat ini Ibu langsung bisa ya menentukan model, kemudian media apa yang nanti bisa Ibu gunakan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu. Oke, semoga apa yang Ibu rencanakan nanti semua dapat terlaksana dengan baik di hari Senin depan ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Zulma atas waktunya untuk melakukan percakapan bersama saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Untuk hari ini sebelum kita belajar, marilah kita seperti biasa membaca doa. Ya, tolong ketua kelas pimpin kita baca doa bersama. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu yang rapi. Alhamdulillah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yaitu tentang mata pelajaran kipas dengan judul peta. Ya, sebelum kita belajar, anak-anak semuanya kelas 4A. Siap. 4A. Siap. Siswa kelas 4A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengarkan dengan seksama. Siswa kelas 4A semuanya hebat. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah semuanya sudah siap belajar dan semuanya bersemangat di pagi hari ini ya. Ya anak-anak, hari ini bagaimana mestinya yang sudah Ibu sampaikan kemarin dengan materi yaitu tentang apa? Semuanya sudah siap bukunya? Siap. Alhamdulillah ya, semuanya sudah siap untuk siapkan bukunya. Baik, sebelum kita konsentrasi. Konsentrasi. Tanah ingin tahu. Guru berbicara.
Ya benar, Gus. Ya, di sini kita akan mempelajari ada fungsi peta, jenis-jenis peta ya Nak ya, untuk mendapatkan informasi yang baik. Ibu akan menayangkan di sini video pembelajaran yang bisa kalian lihat ya. Tolong simak, ya tolong simak dengan baik ya Nak ya. Pertama, yaitu kita akan berusaha menjelaskan pengertian dan fungsi peta. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis peta. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur peta. Nah, kumpulan peta yang disatukan menjadi sebuah buku disebut dengan atlas. Di sebelah kalian ada kan atlas? Ya. Kemudian peta yang berupa tiruan bola bumi dan kita dapat menemukan peta digital. Ya, apakah peta digital itu? Ya, biasanya kita bisa temukan di Google Map kan teman-teman ya. Mata angin, ya. Karena supaya kita bisa menentukan arah sebelah mana posisi peta tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu ada garis astronomi yang menentukan garis lintang dan garis bujur. Nah yang berikutnya, ya sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang unsur-unsur peta. Yang pertama yaitu inset. Inset ini adalah miniatur dari peta yang ada di misalkan di atlas ya. Jadi miniaturnya ada di sebelah kiri, pojok kiri atas biasanya. Sudah diperhatikan dari tonton videonya? Sudah. Sangat menarik bukan? Sangat. Iya. Dari apa yang kalian tonton di sini, apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran kita? Ada yang tahu tentang peta? Yang pertama ada unsur-unsur peta ya, dan skala peta. Coba ada yang bisa menyebutkan apa saja unsur-unsur peta? Ayo, masih ingat? Tadi sudah ditampilkan apa itu unsur-unsur peta? Ada? Ayo saya ingat teman. Yang lain unsur-unsur peta? Coba. Iya. Angkat tinggi-tinggi nak tangannya. Iya, Dava. Yang pertama apa Dava? Sebutkan unsur-unsur peta yang pertama. Inset peta tanggal yang disisipkan karena wilayah yang dijelaskan bagian dari peta utama. 6. Garis tepi, garis batas di bagian tepi pada gambar peta. 7. Ya, benar. Berisi keterangan simbol-simbol yang ada di peta. Ya benar ya, kita kasih apresiasi dulu buat Dava. Sudah hebat, sudah berani untuk menyebutkan. Selain itu, ada jenis-jenis peta. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Kalau jenis-jenis peta ada berapa? Ya, 2. Ada 2. Apa saja? Iya, peta umum dan peta khusus. Nah, di sini ada peta khusus. Peta khusus seperti yang gambar di sini atau poster yang ada di sini, ada gambar peta. Bisa
saya. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tugasnya per kelompok. Ya, dari kelompok ini akan Ibu bentuk satu kelompok itu 5 atau 6 orang, ya. Nah, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 akan mengerjakan tugas lembar kerja peserta didik seperti ini yang akan Ibu bagikan. Nah, sebelum Ibu akan bagikan tugas lembar kerja peserta didik atau kelompoknya, silakan anak-anak membentuk kelompok yang sudah Ibu tunjuk ya. Sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Supaya silakan kalian putar aja kursi mejanya dijadikan satu kelompok. Baik, sudah siap semua kelompoknya? Iya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Sudah kita bentuk kelompoknya. Tolong perhatikan nak, ini ada lembar tugas lembar kerja ya, peserta didik. Jadi ini akan Ibu bagikan satu kelompok 1. Nah, gimana tugasnya di sini? Kalian menulis ya, menulis nama ibu kota dan provinsi pada peta di bawah ini ya. Jadi kalian hanya menulis nama ibu kota dan provinsi di bawah ini. Sesuai kelompoknya itu mendapatkan peta apa ya? Nah, paham tidak? Kondisi untuk dilakukan. Baik, akan Ibu bagikan. Sebelum kalian
warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Filza Ramawati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pontianak. Saya masih ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Zulmaratu Hasanah sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Ibu Zulma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Filza. Ya, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalan prosesnya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Baik, siap ya Bu? Oke, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Perasaan saya ketika melakukan observasi ini, awalnya saya merasa tegang dan gugup ya. Tetapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya dapat melaksanakannya dengan baik. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran di kelas, serta langkah atau tahapan apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas? Untuk tahapan awalnya, di mana saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu Filza. Terus saya membuat modul ajar juga, yaitu LKPD. Sedangkan area pengembangannya, saya mengambil pengetahuan dan juga keterampilan. Di bagian pengetahuan, peserta didik dapat menemukan unsur-unsur utama. Sedangkan di keterampilannya, peserta didik dapat menentukan letak profesi di peta buta dan peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, di mana peserta didik ini maju ke depan diwakili oleh satu orang. Oke, berarti tahapan pertama Ibu menyiapkan RPP dulu ya Bu ya, kemudian LKPD. Nah, kemudian Ibu juga melakukan pembelajaran kelas dengan tahapan langkah di bagian pengetahuannya. Ibu mengajak peserta didik untuk dapat menemukan unsur-unsur pada peta. Kemudian di keterampilannya anak-anak lebih kepada kerja kelompok ya Bu ya. Mereka tampil ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi ada sedikit kekurangan. Jadi Ibu merasa masih ada yang kurang ya, seperti itu ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan proses pembelajaran di kelas itu seperti apa Bu? Kekurangannya di sini pasti juga dialami oleh guru-guru lain juga ya Bu Filza. Seperti anak-anak kurang aktif di dalam kelompok, ada juga yang sibuk bermain sendiri saat temannya mengerjakan LKPD. Oke, berarti di sini intinya anak-anak masih kurang aktif ya Bu ya. Kemudian ada yang sibuk sendiri ketika temannya mengerjakan LKPD. Oke. Nah, kira-kira kenapa Bu hal itu tuh bisa sampai terjadi? Karena kalau saya perhatikan di sini, anak-anak ini setiap kelompoknya terlalu banyak pesertanya. Jadi saking banyaknya mereka mengandalkan teman-temannya untuk mengerjakan LKPD. Jadi mereka berpikir kalau dia itu tidak ikut andil atau tidak ikut kerja sama pun kerja kelompoknya ini akan dibatasi selesai. Oke, berarti di sini karena setiap kelompoknya peserta didiknya ramah ya Bu ya, sehingga mereka mengatakan tidak perlu bekerja bersama teman karena saking ramainya ya Bu ya. Jadi dia mengandalkan teman yang lain untuk mengerjakannya. Nah, kira-kira apa nih rencana Ibu ke depannya dalam pembelajaran di kelas untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan pastinya lebih berpihak kepada peserta didik? Rencana saya untuk kedepannya, di mana saya akan berusaha
membuat kelas menjadi nyaman dalam pembagian kelompok. Juga akan saya atur sesuai dengan minat peserta didik seperti gaya belajar, auditorium, visual, dan kinestetiknya. Oke, berarti di sini Ibu akan lebih fokus kepada pembagian kelompok tadi ya Bu ya. Ibu akan membagi sesuai dengan gaya belajar minat mereka gitu ya Bu ya. Sesuai auditori, kemudian ada visual dan kinestetik. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin-kemarin ya Bu ya. Baik, saya tunggu ya Bu ya kabar baiknya, gimana perubahan Ibu di kelas nanti Ibu dapat menceritakan kepada saya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Kalau untuk waktunya belum bisa saya pastikan ya Bu Kenza, tapi akan saya lakukan secepat mungkin. Jadi Ibu akan berusaha melakukan perubahan itu secepat mungkin ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Ibu Zulma. Demikianlah rangkaian supervisi akademik yang telah dilaksanakan oleh percakapan observasi, kemudian observasi kelas, sampailah hari ini percakapan observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Zulma dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.